Halo semua. Halo. Halo semua, hari ini kami dari kelompok 14 akan memulai presentasi. Sebelum itu saya akan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, materi yang akan kita bahas hari ini adalah implementasi dan evaluasi manajemen strategik pada PT Unilever yang akan dibawakan oleh kelompok 14 kelas 5C manajemen sore. Adapun konten yang akan kita bahas, yang pertama ada profil dari PT Unilever, yang kedua ada visi misi PT Unilever, yang ketiga ada penerapan matriks pada PT Unilever, yang keempat ada implementasi strategi PT Unilever, dan yang terakhir adalah evaluasi strategi dari PT Unilever. Baik, materi yang pertama yaitu profil dari PT Unilever. Nah, Unilever adalah sebuah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda dengan nama Unilever NV dan London, Inggris dengan nama Unilever PLC. Unilever memproduksi barang konsumer seperti makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Kemudian, PT Unilever di Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 sebagai si Prabiven NV Lever dengan akte nomor 33 yang dibuat oleh TNAH Van Ophuijsen. Kemudian pada tanggal 22 Juli tahun 1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia, dan yang terakhir pada tanggal 30 Juni tahun 1997, nama perusahaan tersebut diubah lagi menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Selanjutnya ada visi misi dari PT Unilever. Visinya yaitu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Kemudian misinya, kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Yang ketiga, kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Dan yang keempat, kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya penerapan matriks pada PT Unilever. Yang pertama ada matriks IFE. Ada di sini adalah kekuatan atau strength, kita bisa melihat pada slide, yaitu yang pertama ada promosi produknya efektif, dan yang kedua ada pemimpin pasar consumer goods, yang ketiga tim produksinya yang terampil, yang keempat kerjasama erat dengan para pemasok, dan yang kelima jaringan distribusi hingga ke daerah-daerah. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness-nya, yaitu yang pertama jumlah karyawannya yang banyak sehingga gaji karyawannya akan menjadi lebih besar. Yang kedua, lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada rendahnya penjualan terhadap produk tertentu. Yang keempat, ketidakjelasan sertifikat halal terhadap produk tertentu. Ya, tentunya ini bisa mempengaruhi konsumen yang mayoritas penduduknya muslim. Dan yang kelima, sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang mempunyai agenda jadwal sendiri-sendiri. Selanjutnya ada matriks EFE. Ada peluang atau opportunities. Apa peluang dari PT Unilever? Yang pertama, tingginya kepuasan konsumen. Yang kedua, banyaknya pemain pasar nasional dengan cara produksi yang rendah. Yang ketiga, stabilitas ekonomi yang relatif baik. Yang keempat, tingginya tingkat ketergantungan masyarakat. Dan yang kelima, luasnya potensial market.
Selanjutnya ada ancaman dari PT Unilever. Yang pertama ada kenaikan biaya bahan baku, yang kedua nilai tukar rupiah yang tidak stabil, yang ketiga maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk Cina, yang keempat ada penghapusan subsidi BBM, dan yang terakhir ada produk pesaing yang harganya bisa lebih murah. Selanjutnya ada penerapan matriks SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats pada PT Unilever. Bisa dilihat pada layar. SO strategisnya menciptakan mengembangkan produk yang ramah lingkungan. Yang kedua, membuat produk atau website khusus untuk menggunakan marketplace yang disediakan oleh pihak ketiga untuk meningkatkan penjualan secara online. Yang ketiga, meningkatkan penjualan segmen home care. Kemudian ada ST strategis, yaitu yang pertama memanfaatkan R&D untuk mendapatkan competitive advantage melalui diversifikasi produk. Yang kedua, meningkatkan program CSR dan kampanye pengenalan produk ramah lingkungan. Yang ketiga, menjalin kerjasama strategis menawarkan eksklusif deals kepada pemasok, distributor maupun retailer. Kemudian ada WO strategis, yaitu melakukan diversifikasi usaha. Yang kedua, meningkatkan pemasaran agar lebih dekat dengan konsumen. Dan yang ketiga, melakukan inovasi produk dan meningkatkan layanan pelanggan. Kemudian yang terakhir ada WT strategis, yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku untuk menjaga harga tetap kompetitif dan mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan distributor dan retailer. Dan yang terakhir yaitu mengurangi ketergantungan pada pemasok melalui sustainable sourcing, bahan baku agrikultural hingga 100%. Selanjutnya, penerapan matriks Boston Consulting Group atau BCG. Jadi bisa dilihat pada slide. Matriks BCG itu bisa memungkinkan suatu organisasi multidivisi untuk mengelola portofolio bisnisnya dengan mempertimbangkan posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri dari masing-masing divisi tersebut. Dengan menggunakan matriks BCG untuk kedua divisi di Unilever, yaitu personal care dan juga home care, berada pada kuadran ketiga. Artinya, perusahaan berada pada posisi cash cow. Yang termasuk dalam kategori cash cow atau sapi perah adalah produk atau unit bisnis yang merupakan pemimpin pasar, menghasilkan uang atau pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Bisa dilihat pada slide yang masuk kepada kuadran star. Di sini ada Kecap Bango, Magnum, kemudian ada yang masuk pada question mark, ada Surf dan Buah Vita. Kemudian yang masuk pada kuadran dog di sini ada Pureit, dan yang masuk kepada Casco itu ada Rinso, Pepsodent, dan Molto. Selanjutnya ada penerapan matriks pada PT Unilever, yaitu matriks QSPM atau matriks Quantitative Strategic Planning Matrix ya. Bisa dilihat pada slide untuk tabelnya. Kemudian matriks QSPM ini sendiri menggunakan analisis SWOT. Jadi analisis SWOT yang dilakukan menghasilkan beberapa strategi. Pada dasarnya merekomendasikan 4 strategi, yaitu market penetration, pengembangan pasar atau market development, pengembangan produk atau product development, diversifikasi, dan backward atau forward integration. Oleh karena itu, terdapat 4 rekomendasi yang dapat disimpulkan dari analisis SWOT serta analisis formulasi strategi lainnya. Kemudian dilakukan analisis QSPM. 4 rekomendasi strategi tersebut adalah: yang pertama, melakukan inovasi baru untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan dan berkualitas. Yang kedua, ada menjalin kerjasama strategis dengan menawarkan eksklusif deals kepada pemasok, distributor, dan retailer. Yang ketiga, ada melakukan diversifikasi usaha yang tidak terkait dengan barang konsumsi. Dan yang terakhir, itu meningkatkan efisiensi dari penggunaan bahan baku. Implementasi strategi PT Unilever. Strategi manajemen keuangan. Unilever saat ini fokus melakukan pertumbuhan organik seperti meningkatkan omset, penjualan, laba perusahaan,
dan menekan struktur biaya sepanjang kiprasnya di Indonesia. Unilever telah 4 kali mengakuisisi merek. Akuisisi teh celup Sariwangi dilakukan tahun 1990. Akuisisi teh celup Sariwangi dilakukan Yohat dengan sebagai merek seperti Moldo, Triso, Wispol tahun 1998, Kacap Bango tahun 2000, dan Taro tahun 2003. Akuisisi hanya akan dilakukan jika bisa mendukung bisnis utama Unilever yang telah ada. Strategi manajemen keuangan Unilever dilakukan melalui pendirian kantor pemasaran Unilever Indonesia ke bagian negara seperti Singapura, Jepang, dan Australia. Total ekspor produk Unilever Indonesia mencakupi 6% dari omset penjualan. 2. Strategi manajemen sumber daya manusia. Salah satu kekuatan Unilever ada pada kualitas sumber daya manusia. Unilever secara rutin merekrut lulusan baru dari universitas terkemuka. Setelah itu diberikan pelatihan sistem produksi, pemasaran, dan keuangan. Implementasi strategi PT Unilever. 3. Strategi manajemen operasional. Strategi manajemen operasional Unilever adalah penyertaan merangkul menciptakan kemungkinan dan kebanggaan bersama-sama untuk bisnis yang lebih baik kinerja. Perusahaan melakukan keragam dan tenaga kerja ini berarti memberikan perhatian penuh dan adil kepada semua pemohon dan pembangunan berkelanjutan semua karyawan tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, rasa, kepercayaan, cacat, atau status sosial. Keanekaragaman memainkan peran penting. 4. Strategi manajemen pemasaran. 1. Kepemimpinan harga rendah. 2. Diferensiasi produk. 3. Berfokus pada peluang. 4. Menggunakan keakraban dengan pemasok. Program pelaksanaan pengendalian strategi. Sektor internal Unilever memiliki kerangka kerja pengendalian yang telah dan diperbarui secara berkala oleh direksi. Kerangka kerja tersebut meliputi manajemen risiko, prosedur pengendalian internal, dan pengendalian pengungkapan informasi yang dirancang guna memberikan jaminan yang memadai namun tidak mutlak bahwa aset-aset perseroan terjaga, risiko bisnis telah dinyatakan, dan seluruh informasi yang perlu digunakan sudah dilaporkan ke direksi. Pengendalian ini mencakup risiko finansial, operasional, sosial, strategi, dan lingkungan, serta ketentuan perundang-undangan. Program pelaksanaan pengendalian strategi. Sektor eksternal. Implementasi sistem manajemen mutu. Operasional usahaan berlandaskan pada sistem manajemen dengan persyaratan mutu yang ketat, telah memperoleh sertifikat ISO 1001, bahkan telah menerapkan ISO 22000 food safety system untuk proses fabrikasi food dan berprogres. Sedangkan sistem manajemen lingkungan telah memenuhi ISO 14001 Environmental Management Standard. PT Unilever telah membangun lembaga statis dan Environmental Assurance Center (SEAC) guna memberikan penilaian sekaligus jaminan terhadap produk maupun proses yang berlangsung. Suara konsumen. Melalui suara konsumen, perusahaan dapat mempererat hubungan dengan para konsumen
dengan memberikan respon atas apresiasi dan ekspektasi mereka terhadap produk-produk Unilever, sekaligus untuk meningkatkan kepuasan mereka dalam mengonsumsi produk-produk Unilever. Pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik pengadaan Unilever diatur oleh prinsip kemitraan bisnis Unilever dan etika sumber pertanian lestari. Kebijakan Unilever dan dalam memperoleh sumber materi memperorientasikan pada sumber-sumber lokal. Evaluasi strategi PT Unilever. Pengujian dan digunakan untuk mengevaluasi strategi yakni 1. Goals of Fit Test. Strategi yang baik harus benar-benar cocok terhadap kondisi industri dan kompetensi, peluang dan ancaman pasar, dan aspek lain dari lingkungan eksternal perusahaan. Pada sisi lain, ia juga harus selaras dan kekuatan dan kelemahan sumber daya, kompetensi dan kemampuan kompetitif perusahaan. 3. Competitive advantage. Strategi yang baik harus mampu meningkatkan daya saing perusahaan. 3. Performance test. Strategi yang baik harus mampu meningkatkan kinerja perusahaan. 2 jenis peningkatan kinerja yang paling sering dikatakan mengenai kemampuan strategi adalah meningkatkan stabilitas serta meningkatkan kekuatan kompetitif perusahaan dan posisi pasar dan jangka panjang. Baik, sekian materi yang telah kami sampaikan. Selanjutnya kami akan membawakan kesimpulan dari presentasi hari ini. Tahap implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan administratif, khususnya koordinasi atas semua unsur strategi agar mengarah pada pencapaian tujuan. Agar sasaran yang ingin diraih dapat direalisasikan dengan strategi yang telah ditetapkan, strategi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan atau action. Pelaksanaan tidak akan efektif bila tidak didahului dengan perencanaan. Perencanaan yang baik minimal mengandung asas-asas untuk mencapai tujuan, realistis dan wajar, efisien, serta merupakan cerminan dari strategi dan kebijakan perusahaan. Jika program kerja telah disiapkan, berikut sumber daya yang dibutuhkan, maka pelaksanaan kerja sudah dapat dimulai. Pengendalian atau pengawasan dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan hendaknya didasarkan pada rencana yang telah disepakati, sehingga sasaran tidak menyimpang atau keluar dari batas-batas toleransi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal maupun sampai akhir presentasi. Kami tutup presentasi kami hari ini dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.